Film ini dimulai di pantai Malta, di mana kita lihat seorang nelayan lagi berlayar pakai perahu kecilnya. Dia dengan hati-hati ngelewatin gua air, dan akhirnya sampai di laut terbuka. Setelah beberapa saat berlayar, suasana laut berubah drastis dan tiba-tiba kabut tebal muncul entah dari mana, nutup pandangannya. Pria itu mutusin buat balik ke pantai, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nabrak perahunya, bikin dia bergetar hebat. Dia mengikat perahu kecilnya dengan tali. Lalu, dia masuk ke dalam Aolis dan terkejut mendapati perahu itu kosong. Namun, beberapa saat kemudian, saat dia mendekat, dia perhatiin nama perahu itu, Aolis. Dia terus manggil seseorang di atas kapal, tapi nggak ada yang jawab. Penasaran, nelayan itu memutuskan untuk nyelidikin. Dia lalu mengambil teropong untuk mencari perahunya, tetapi kabutnya masih tebal dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tak lama setelah itu, kabut akhirnya mulai reda, tapi tangkapannya, kapal itu sebenarnya butuh hal-hal dasar kayak makanan dan air. Si nelayan juga nemuin radio dan coba hubungi seseorang, tapi lagi-lagi nggak dapat jawaban. Setelah jelajah sebentar, nelayan itu mutusin untuk ke dek. Tapi dia kaget karena perahunya yang kecil tiba-tiba hilang, tapi dia nggak mikirin itu, dan buka pintu lagi. Dia lalu pakai peta yang dia temukan, dan mencoba mencari posisinya. Setelah itu, cowok itu terus coba nyalain mesin ais biar bisa ngarah ke pantai. Sayangnya, mesinnya nggak jalan dan dia bingung kapal itu kemana. Abis itu, memperbaiki mesin dan mengarahkan perahu ke arah pantai. Ini bikin si pria sedikit lega, dan dia percaya nasibnya akhirnya berubah. Dia coba minta bantuan lewat radio, tapi nggak ada respons. Pria yang frustrasi itu lalu coba buang air kecil di laut, tapi salah satu layar nyeruduk dan hampir bikin dia terjatuh ke laut. Untungnya, dia bisa pegangan tepat waktu dan melompat kembali ke dek. Karena dia masih perlu buang air kecil, dia pergi ke toilet dan mulai mengeluarkan isi perutnya. Tepat pada saat itu pintu toilet, pria itu kemudian membuka laci di belakang cermin dan kaget nemuin bercak darah di dalamnya. Meskipun begitu, dia nggak berpikir panjang dan malah ngambil sepasang gunting. Dia coba untuk membuka pintu. Tertutup sendiri bikin dia bingung. Dia kira cuma angin doang dan biarin aja. Tapi abis dia berkemih, dia nggak bisa keluar. Pria itu udah putus asa coba buka pintu, tapi ternyata terkunci dari luar. Dia ngambil koin dari kantong. Tak lama setelah itu, dia mendengar suara di radio kapal kargo yang mendekat dan mendorongnya untuk mengarahkan perahunya agar tidak tabrakan. Si nelayan kemudian melihat jendela kecil di kamar mandi dan membukanya untuk melihat kapal besar yang semakin dekat. Dia frantikali berusaha menarik perhatian, mengulurkan tangannya dan melemparkan pakaiannya, tapi nggak berhasil. Pria itu bahkan mencoba mengeluarkan kepalanya dari jendela, tapi terlalu kecil dan dia nggak muat. Beberapa saat kemudian, ke air. Tali itu akhirnya terjerat dengan baling-baling, memperlambat perahu layar dan menghindari tabrakan. Dia lihat seutas tali nyangkut di jendela kamar mandi dan langsung melemparnya. Tali itu terjerat di lehernya dan mulai mencekiknya. Setelah perjuangan yang berat, pria malang itu berhasil melonggarkan tali tersebut, tetapi dia terjatuh dan pingsan di lantai kamar mandi. Beberapa saat kemudian, dia terbangun dan mendengar suara di luar. Pria itu berpikir ada orang dan memanggil minta pertolongan, tapi tidak ada yang menjawab. Karena dia dehidrasi, dia minum sedikit air tawar, tapi airnya cepat-cepat berhenti mengalir. Di malam hari, kamar mandi, kemudian dia sadar bahwa talinya udah putus dan perahu mulai kebanjiran. Gak lama, kamar mandinya juga mulai kebanjiran, tapi dia kaget banget pas tahu itu air tawar. Pria itu curiga ada yang iseng sama dia dan minta supaya mereka melepaskannya. Dia jelasin kalau dia nggak ada niat nyuri apa-apa dan cuma datang ke sini buat cek. Yang lebih parah, mulai banjir lagi. Tapi pas dia coba minum, dia nyadar kalau ini air laut. Ini bikin dia ketakutan dan dia ambil kendi kecil buat buang air. Datang tiba-tiba bikin perahu goyang. Dia berusaha pegang apa saja buat menghindari cedera, tapi dia kena hantam beberapa kali. Level air di kamar mandi juga terus naik seiring waktu. Dengan cepat, dia coba potong tali yang ngontrol kanvas pakai pisau kecil, tapi dia malah salah. Jari dia sakit sampai dia teriak kesakitan. Tapi dia nggak nyerah dan akhirnya berhasil memotong tali saat kanvas sudah diturunkan. Kapal layar akhirnya berhenti bergerak. Dia merasa lega. Dia lalu nutup jendela dan ngumpet di bak cuci supaya nggak tenggelam sebelum tertidur. Keesokan paginya, saat nelayan bangun, dia sadar air udah naik sampai leher dan seluruh tubuhnya kedinginan. Dengan nggak ada pilihan lain, dia mulai tendang pintu lagi. Dia bahkan nggak bergerak. Kehilangan semua harapan dan mulai percaya bahwa dia bakal mati di sini. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia dengar suara ketukan, dan pas dia deketin pintunya, pintunya kebuka. Pria itu percaya ada orang yang sengaja nyiksanya dan dia lihat sekitar buat nyari orang itu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Dia terus jalan ke dek, di mana dia nemuin beberapa pelampung. Pria itu tahu perahu ini bakal tenggelam kapan aja karena bocor. Jadi dia mikir rencana. Dia mengikatkan pelampung-pelampung itu ke salah satu yang rusak. Dia nemuin pintu dan siapin perahu darurat. Abis itu, cowok itu naruh rakit yang baru dia bikin ke dalam air dan naik ke atasnya. Dia berlayar sedikit menjauh dan nunggu rakit itu tenggelam. Tapi itu nggak terjadi. Setelah nunggu sebentar, dia sadar kalau rakit itu nggak bakal tenggelam. Jadi dia naik lagi ke perahu layar. Terus, nelayan itu benerin bagian kapal yang bocor biar air nggak masuk. Dia bikin pompa air sederhana buat ngeluarin air dari kabin dan juga benerin lambung kapal.
Radio udah ninggalin beberapa pesan minta bantuan tapi nggak dapat balasan. Gak lama setelah itu, pas dia lagi asik ngurusin perbaikannya, dia lihat kapal barang melaju jauh di sana, jadi dia mulai ada harapan. Dia buru-buru naik rakit daruratnya dan mulai nyari kapal itu. Tapi sebentar kemudian, pas dia nengok ke belakang, dia lihat kapal besar meluncur ke arahnya dengan kecepatan penuh. Dia coba mendayung lebih cepat, tapi sadar kalau dia nggak bisa kabur. Akhirnya dia terpaksa loncat ke air dan rakitnya. Kapal rakit hancur berantakan, dan perahu layar berhenti. Nelayan itu sadar kalau ini kayak kapal yang terkutuk atau supernatural. Dia memutuskan mendingan ngapung tanpa arah di air daripada naik ke perahu jahat itu lagi. Lalu, skene beralih ke malam, dan kita lihat dia masih ngapung di air dingin. Beberapa saat kemudian, dia kaget sama sesuatu dan merasa ketakutan, tapi ternyata itu cuma lumba-lumba yang ramah. Beberapa lumba-lumba lainnya juga muncul dan mulai loncat-loncat main di sekitarnya. Memberi dia sedikit kebahagiaan, tapi tiba-tiba Aulis muncul lagi, bikin lumba-lumba kaget dan langsung pergi. Ini bikin nelayan kecewa banget sampai dia teriak ke lumba-lumba supaya nggak pergi. Terus dia ngerasa kedinginan, jadi tanpa pilihan, dia naik lagi ke perahu yang serem itu. Abis itu, dia ke tempat tidur, ngebungkus diri pakai selimut, dan ketiduran. Keesokan paginya, pas nelayan bangun, dia ngerasa lemas banget dan kehabisan tenaga. Dia ngecekin keluar dan nyadar kalau perahunya lagi bergerak. Dengan cepat, pas dia coba keluar, dia nyadar kalau pintu utama ke dek terkunci. Beberapa saat kemudian, dia dengar suara aneh dari kamar mandi dan mutusin buat nyelidikin. Di situ, dia nemuin lubang kecil di sudut yang sebelumnya nggak dia perhatiin. Dia buka lubang itu dan nemuin jalan ke area penyimpanan yang sempit. Tapi, begitu dia masuk, pintu kecilnya tiba-tiba membanting dan menguncinya lagi. Dia juga dengar langkah kaki dari jauh yang makin bikin dia ketakutan. Dengan putus asa, dia coba buka jendela. Di atasnya, tapi dia gagal. Sementara itu, perahu mendekati sebuah kota kecil di tepi laut yang mungkin jadi kesempatan terakhirnya buat kabur. Dia terus dengar langkah kaki, jadi dia minta sama sosok yang gak kelihatan itu buat berhentiin perahu. Dia juga mulai menangis, ngaku udah gak kuat lagi. Rasa lapar muncul, dan gak lama kemudian, nelayan itu mulai susah bernapas karena kekurangan udara di ruang sempit itu. Tapi tepat saat dia hampir pingsan, pintu kapal kebuka otomatis. Dia mengira ini cuma trik lagi, jadi dia hati-hati. Sambil menuju ke dek, dia kaget pas lihat kapal udah labuh dekat kota. Tanpa buang waktu, dia melompat dari kapal dan akhirnya dapat napas lega. Setelah itu, si nelayan nemu dirinya di kota aneh yang sepi, nggak ada orang di mana-mana. Dia ambil batang besi dari situ dan mulai cari pelaku yang. Tak lama setelah dia mendengar suara-suara di kejauhan dan melihat Aulis bersiap untuk pergi, dia mulai berjalan ke arahnya, berharap bisa melihat kemana kapal itu pergi. Namun, kapal itu menghilang begitu saja, membuatnya tertegun. Di adegan terakhir, pria itu tanpa tujuan berjalan-jalan di pulau, bingung dan tidak yakin dengan lokasinya. Setelah beberapa waktu, entah bagaimana dia tiba-tiba sampai di sisi lain pulau, yang ternyata adalah tempat yang sama di mana dia pergi di awal film. Dia terkejut melihat perahu layar kecilnya, yang entah bagaimana menghilang beberapa hari yang lalu. Saat kamera menjauh, terlihat beberapa orang di sekitar menikmati liburan mereka seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi. Film ini kemudian ditutup dengan tayangan sebuah celah kecil di gua air yang mengarah ke lautan yang luas. Di kejauhan, kita melihat perahu hantu yang menyeramkan, sekali lagi seolah-olah sedang mencari korban berikutnya. Subscribe untuk video-video keren seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu channel ini.